Memiliki hobi membaca ternyata tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk membeli buku bacaan baru. Di Bobokit, koleksi buku yang ada bisa dipinjam secara daring dengan biaya sewa semampunya. Ya, selain memberi kemudahan untuk meminjam buku, platform karya anak muda asal Tangerang ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat saat pandemi COVID-19. Muhammad Bayu Prakoso, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada, membuat platform peminjaman buku daring bernama Bobokit. Didirikan pada 17 Juni 2020, Bayu bertujuan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat saat pandemi. Untuk memudahkan para pembaca, Bobokit tak menetapkan harga sewa. Peminjam buku boleh bayar seikhlasnya. Setiap uang yang diberikan oleh peminjam buku pun digunakan untuk biaya perawatan buku-buku pinjaman dan didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saat ini, Bobokit menyediakan 400 judul buku jenis novel fiksi dan non-fiksi dari dalam negeri dan luar negeri, ensiklopedia, sejarah, filsafat, dan biografi. Dan telah menjaring peminat baca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, ini bisa menjadi alternatif ya ketika kita memiliki hobi membaca, kemudian mungkin uang sakunya tidak terlalu banyak, bisa menggunakan layanan dari Bobokit. Ini kita bisa meminjam buku apapun itu, terus kemudian juga kita bisa bayar sewa sesukanya. Nah, itu yang Sesukanya, menarik sebetulnya, seikhlasnya. seikhlasnya begitu. Kita akan berbincang langsung seperti apa layanan dari Bobokit ini. Kita telah terhubung dengan Fauzan Hakil kita selaku founder Bobokit. Selamat pagi, Mas Fauzan. Pagi Mas, Baik. Mbak. Mas Fauzan, mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang layanan Bobokit ini seperti apa? Apakah ini layanan peminjaman buku seperti pada layanan daring umumnya begitu? Atau ada hal menarik lainnya nih yang diberikan oleh teman-teman dari Bobokit? Ya, Bubukit ini sebenarnya layanan pinjaman daring dengan salah satu salah satu metodenya yaitu pay as you wish. Jadi teman-teman yang ingin meminjam buku dapat membayar dengan sesukanya. Nah, di sini pembayarannya itu akan dikembalikan kepada sang pemilik buku sebesar 75% dan 25% untuk operasional dari Bubukit itu sendiri. Oke, berarti pay as you wish gitu. Ini kalau Mas Fauzan sendiri mendirikan Bobokit, sebenarnya tujuannya apa? Apakah memang untuk meliterasi atau memudahkan para masyarakat yang memang sangat berminat dalam membaca buku atau seperti apa? Iya, awal mulanya saya bersama teman saya melihat buku-buku di rumah dan juga buku teman-teman kita yang sudah jarang dibaca seperti itu. Dan kemudian juga di lain sisi terdapat orang-orang yang sebenarnya ingin membaca namun tidak dapat membaca bukunya karena kendala dana atau sebagainya. Nah, di situ kita ingin untuk menjembatani antara dua sisi ini, yaitu orang yang mempunyai buku namun bukunya jarang dibaca entah karena sudah dibaca atau tidak punya waktu, dan orang yang ingin membaca namun tidak punya dana akses untuk ke buku tersebut. Seperti itu. Baik. Selain itu juga kami ingin membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi tentunya. Iya, salah satunya itu ya, niat mulianya adalah menumbuhkan literasi karena kita tahu Indonesia minat bacanya sangat rendah sekali, hanya 0,001% atau dari 1.000 orang hanya satu yang memiliki minat baca. Tapi kemudian kita lihat di layanan daring sebetulnya banyak jasa begitu yang menawarkan untuk membaca tapi bentuknya digital begitu ya. Harganya relatif murah, masih di bawah $1 gitu. Apakah teman-teman merasa layanan tersebut masih sangat mahal, akhirnya mendirikan layanan Bobokit? Sebenarnya ini Bubukit ini sebagai ini sih Mas, sebagai apa? Salah satu alternatif untuk teman-teman. Kan terdapat orang-orang yang mungkin memilih untuk membaca secara digital, namun juga ada teman-teman yang kurang suka berlama-lama di gadget gitu, kurang suka untuk membaca secara digital. Nah, ini salah satu alternatif untuk meminjam buku secara daring. Oke, jadi tanpa harus beli, kita pinjamkan saja buku kita, ada orang lain meminjam, Betul. dan kita dapat tadi ya 70% dari bayar si ikhlasnya yang diberikan oleh si peminjam. Baik. Ya. Oke, kalau misalnya kita tadi tertarik dengan pay as you wish. Nah, ini sejauh ini responnya apakah
banyak orang yang akhirnya meminjam buku dan membayar sesukanya atau seperti apa sih responnya, Mas? Sejauh ini lumayan sih, kurang lebih sudah ada sekitar 50 orang Oke. untuk buku, dan juga untuk pembayarannya rata-rata nggak terlalu pelit gitu sih, Mas. Hmm. Iya, ya. Tidak Tidak sekecil yang sekecil yang kita kita kira mungkin ya. pikirkan gitu ya. Iya. Karena benefit yang mungkin didapat oleh si pembaca tadi. Saya pikir ini juga bisa mengurangi limbah ya, karena ketika kita membaca terus kemudian bukunya tidak kita pakai, pada akhirnya juga akan menjadi limbah, tapi dengan itu dipinjamkan orang lain juga bisa membaca tadi. Oke, baik. Kalau saya memiliki buku kemudian saya ingin meminjamkan melalui layanan Boboket, ini seperti apa proses yang harus saya lakukan, Mas Fauzan? Kalau untuk meminjamkan sebenarnya cukup mudah, Mas. Nanti tinggal dilihat di Instagram kami @buku_kit. Setelah itu di situ ada tertera cara-caranya. Yang pertama mungkin bisa di list dulu bukunya apa saja. Setelah itu dikirimkan fotonya. Kira-kira setelah itu peminjamnya diminta untuk tersedia mau untuk mengirimkan bukunya ke peminjam. Seperti itu. Oke. Berarti bisa langsung dicek untuk keperluan meminjam atau ingin meminjamkan buku itu tadi ada di bobo_kit ya, Mas Fauzan ya. Kalau untuk teman-teman sendiri kan mungkin ada kekhawatiran nih, apakah buku yang dipinjamkan atau teman-teman yang meminjamkan buku juga punya kekhawatiran apakah bukunya akan tetap baik, kondisinya baik. Nah, ini seperti apa untuk memastikan buku-buku yang dipinjam itu dengan kualitas yang baik dan kembali dengan kualitas yang baik juga? Sejauh ini sih kami sebagai syarat untuk meminjam itu disertakan kartu identitas. Dan juga di situ tertera kalau buku yang dipinjam rusak atau hilang, itu sang peminjam harus mengembalikan sesuai harga buku atau membeli buku yang baru yang sama. Oke, baik. Jadi ada ketentuan berlaku yang harus sama-sama disepakati baik itu oleh si peminjam ataupun orang yang meminjam buku melalui layanan Boboket sini. Oke, baik. Mas Fauzan, terima kasih sudah berbagi inspirasi. Semoga dengan adanya layanan ini bisa terus berkembang, tidak hanya di Tangerang, bahkan mungkin Jabodetabek gitu ya, sehingga minat baca masyarakat kita bisa kembali meningkat gitu. Khususnya tadi ya, untuk di tingkat dunia, jangan sampai hanya 1000 banding 1, gitu sangat kecil sekali. Terima kasih Mas Fauzan. Iya, sama-sama. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.